Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya, dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Al-Quran Surah Maryam ayat 56-57. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman, hari ini saya akan menceritakan kisah Nabi Idris alaihi salam. Semoga dengan mendengarkan kisah ini, kita semua bisa meneladani perilaku beliau. Tidak usah berlama-lama. Mari kita simak ceritanya. Nabi Idris merupakan nabi kedua setelah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Idris juga merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam diketahui sebagai manusia pertama yang dapat menulis dengan pena. Beliau juga menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suhuf adalah lembaran-lembaran yang berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris merupakan putra dari Yarid bin Mahlail bin Kinan bin Anusi bin Syits bin Adam alaihi salam. Nabi Idris lahir di Memphis, Mesir. Beliau lahir sekitar tahun 4533 hingga 4188 sebelum Masehi. Disebutkan juga bahwa dirinya berdakwah di kawasan Babilonia. Beberapa sumber lain ada yang menyebutkan bahwa Nabi Idris lahir di Babilonia. Setelahnya, beliau hijrah ke Mesir. Nabi Idris memiliki kecerdasan dalam menuntut ilmu. Beliau bisa menulis dan membaca, hingga menciptakan alat-alat sederhana untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nabi Idris memiliki sifat rajin belajar, sehingga membuatnya memiliki pengetahuan yang luas. Bahkan, Nabi Idris dipercaya menjadi manusia pertama yang pandai menjahit dan memotong pakaiannya. Sementara di zaman itu, orang-orang biasa menggunakan kulit binatang sebagai pelindung tubuh. Nabi Idris merupakan hamba Allah yang taat. Pada zamannya, manusia banyak yang lalai kepada perintah Allah. Karena itu, Allah memberikan teguran dengan kemarau panjang. Peristiwa tersebut membuat kota kering kerontang dan kekurangan air. Menyikapi kondisi tersebut, Nabi Idris memohon kepada Allah untuk mengakhiri azab yang telah diturunkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan tersebut hingga terjadi hujan. Nabi Idris menjadi manusia pilihan Allah yang diangkat ke langit. Diketahui bahwa beliau wafat di langit keempat dan ditemani seorang malaikat. Nabi Idris berdakwah untuk menyebarkan ilmu tauhid agar meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan satu-satunya. Dirinya juga mengajarkan bagaimana cara menyembah Allah, termasuk pedoman hidup sebagai patokan berperilaku sebagai manusia di dunia. Tak hanya itu, Nabi Idris juga berdakwah tentang konsep surga dan neraka. Maka dari itu, penting untuk mentaati perintah Allah yang disampaikannya. Diketahui bahwa suhuf atau syahifah merupakan lembaran yang berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suhuf biasa diterima oleh seorang nabi. Demikian halnya dengan Nabi Idris yang menerima 30 lembar suhuf. Wahyu tersebut diturunkan kepadanya untuk disampaikan kepada umat yang kala itu berasal dari keturunan Kabil, sosok yang dikenal durhaka pada zamannya. Nabi Idris merupakan sosok cerdas yang rajin belajar. Beliau menjadi manusia pertama yang bisa menulis dengan pena serta dapat membacanya. Tak lupa Nabi Idris juga mengajarkan menulis dan membaca kepada orang-orang pada zamannya. Hal tersebut sangat membantu untuk mengenali dan menggolongkan berbagai hal. Nabi Idris juga mendapatkan mukjizat dengan pengetahuan tentang astrologi dan arsitektur yang dimilikinya. Di dalam bidang keilmuan tersebut terdapat kebesaran Allah, misalnya tentang benda langit dan seisinya. Diketahui juga bahwa Nabi Idris mempelajari ilmu politik untuk membangun sebuah kota. Terbangun 188 kota pada zamannya. Salah satunya bernama Aroha.
Nabi Idris menjadi nabi yang dinaikkan derajatnya langsung oleh Allah. Beliau diangkat ke langit keempat dan saat wafat ditemani oleh malaikat. Tak hanya berdakwah tentang surga dan neraka, Nabi Idris ternyata diberikan kesempatan untuk melihat kedua tempat tersebut. Lantaran Nabi Idris meminta permohonan kepada malaikat Israel untuk bisa merasakan sakaratul maut. Nabi Idris dicabut nyawanya dan mengalami sakaratul maut. Setelah itu, dirinya dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Idris juga meminta untuk diperlihatkan surga dan neraka. Beliau melihat langsung neraka dengan kobaran apinya. Sementara itu, Nabi Idris melihat kedamaian yang ada di surga. Nama asli Nabi Idris alaihissalam adalah Aknok atau Henoh. Pemberian nama Idris dipakai karena banyak mempelajari kitab-kitab dan mushaf Nabi Edem dan Nabi Syits. Kata Idris sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu dars, yang artinya pembelajaran atau mengajarkan wahyu Allah. Nabi Idris alaihissalam diberi kesempatan untuk masuk dan melihat surga dan neraka. Setelah melihat surga, Nabi Idris alaihissalam tidak ingin meninggalkan surga dan ingin menetap di sana karena kesyalehan serta kebaikannya. Allah pun menyetujui nyawa Nabi Idris dicabut dan mengabulkan dirinya untuk tinggal di surga dan kekal di dalamnya. Kaum Nabi Idris merupakan kaum Bani Qabil. Kaum tersebut merupakan keturunan Qabil yang tak menyembah Allah karena mereka menyembah api. Disebutkan bahwa dalam seminggu, Nabi Idris alaihissalam berdakwah 3 hari dan 4 harinya beliau beribadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihissalam juga pernah mengajak umatnya untuk berhijrah dari kota Memphis menuju ke kota Mesir. Pada awalnya, umat Nabi Idris menolak ajakan tersebut. Mereka mengeluh karena Mesir merupakan negeri yang tandus. Namun, setelah diyakinkan oleh Nabi Idris alaihissalam, pada akhirnya umatnya pun mau berhijrah. Dan beliau wafat di umur 308 tahun. Sekian dulu cerita hari ini, semoga kita bisa meneladani kepribadian Nabi Idris alaihissalam. Ambil baiknya dan buang buruknya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 54.